Halo para pecinta film, balik lagi di channel gue, Gores Review. Kali ini gue akan mereview film yang berjudul Mister Billionaire. Film ini berceritakan tentang seorang pria miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Namun, untuk mendapatkan seluruh kekayaan, dia ditantang untuk menghabiskan uang sejumlah 1 miliar yuan dalam waktu 1 bulan. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang pria bernama Wang Duo yang mengaku sebagai kiper terbaik. Pada suatu hari, dia menolak suap dari seorang pria. Pria ini sebenarnya tahu siapa Wang Duo. Dia adalah seorang kiper yang menghabiskan semua waktunya di Liga 3. Dia pernah menggigit lawannya sehingga mendapatkan larangan tanding selama 2 tahun. Bahkan dulu ia pernah menjadi penjaga gawang tim perempuan dan juga pernah menjadi model telanjang. Tapi setelah itu Wang Duo menghilang. Ia berkata bahwa apa yang tadi disebutkan adalah hobinya. Bahkan setelah itu ia pun menunjukkan seberapa jagonya menjadi kiper. Ia melemparkan sebuah bola kasti dan berusaha menangkapnya. Di dalam keadaan terjatuh, ia pun tetap tak mau mengakui kesalahannya. Saat pria tua itu hendak pulang, ia menyuruh Wang Duo agar gawangnya terbobol 3 kali agar ia dapat memiliki uang yang ada di atas meja sebanyak 200 ribu yuan. Melihat uang yang banyak sekali, ia pun terbangun seperti cacing yang terkena garam dan mengendap-endap menuju uang 200 ribuan tersebut. Di kemudian hari, timnya pun bertanding. Ternyata waktu itu Wang Duo tidak menerima uang tersebut dan berkata selama dirinya masih ada di depan gawang, tim lawan tidak akan mendapatkan gol. Tapi pada kenyataannya gawangnya sangat mudah dibobol sehingga pendukung tim pun berteriak bahwa Wang Duo menerima suap dari tim lawan dan berbuat curang. Bahkan di akhir pertandingan, pemain tim lawan datang kepadanya untuk memberikan ucapan layaknya pahlawan pemenang pertandingan ini adalah Wang Duo. Selepas pertandingan tersebut, teman Wang Duo datang untuk menemuinya. Tapi karena ia tidak mengangkat teleponnya, ia pun curiga dan pergi ke kamar milik Wang Duo. Ia melihat dari bawah pintu kamar dan melihat Wang Duo seperti mau bunuh diri. Dengan segera, ia pun mendobrak kamar itu dan melihat Wang Duo ternyata sedang membetulkan sebuah lampu kamarnya. Teman Wang Duo ternyata mengajak untuk meminta maaf kepada sang pelatih karena kekalahan timnya. Ia mengajak Wang Duo karena yakin pelatihnya tidak akan memecat dirinya walaupun di pertandingan sebelumnya timnya kalah 5-0. Tapi pada kenyataannya setelah bertemu pelatih, Wang Duo pun dipecat dari posisi penjaga gawang dan digantikan oleh seekor anjing. Melihat hal itu, teman Wang Duo pun sangat marah dan mengancam pelatih untuk berhenti dari timnya. Mendengar hal itu, si pelatih malah bahagia karena kehilangan 2 orang yang tidak bisa bermain bola. Kali ini, teman Bang Duo yang gantian galau karena dipecat dari tim sepak bola mereka. Saat di perjalanan di depan lampu merah, mereka malah ketemu orang yang gak jelas. Dia pura-pura menjadi korban tabrakan dan mengincar Wang Duo untuk memberikan sejumlah uang. Melihat aktingnya yang sangat bego, ia pun mengangkat orang itu dan menabrak-nabrakannya ke arah mobil. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita bernama Xiao Su datang dan merekam kejadian itu. Ia juga menyuruh Wang Duo untuk melepaskannya. Karena ulah wanita ini, banyak orang berkumpul dan menyalahkan Wong Duo. Akhirnya, mereka berdua pun dijebloskan ke dalam penjara. Namun, mereka dipenjara hanya dalam beberapa menit saja karena tiba-tiba saja ada orang yang membayar uang jaminan penjara. Dan ternyata orang yang membayar jaminan adalah orang yang berniat menyuapnya waktu itu. Pria ini bernama Jin. Ia berkata bahwa waktu itu adalah sebuah ujian yang ia berikan kepada Wang Duo. Tuan Jin lalu mengajak mereka ke sebuah gedung untuk bertemu pemilik perusahaan terkaya bernama Tuan Lai. Setelah itu, Tuan Jin mengatakan bahwa kakek Wong Duo sebenarnya mempunyai seorang saudara, yaitu kakek keduanya. Semua kerabatnya mengira keluarga saudara kakek kedua telah meninggal. Ternyata kakek keduanya adalah konglomerat pemilik bisnis asuransi, dan Wang Duo lah satu-satunya pewaris tunggal dari perusahaan itu. Wong Duo sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi walaupun ia adalah pewaris tunggal seorang sultan, ternyata untuk mendapatkan warisan itu tidaklah mudah. Dari sebuah layar proyektor, kakek Wang Duo menjelaskan semuanya. Setelah itu, ia pun mendapatkan tantangan untuk menghabiskan uang 1 miliar yuan agar ia dapat menerima warisan sebesar 30 miliar yuan. Kalau dirupiahkan akan menjadi 66 triliun rupiah. Sang kakek pun memberikan 4-5 syarat yang harus dilakukan oleh Wang Duo.
Si kakek juga memberikan pilihan sebuah kesepakatan. Ia memberikan 10 juta yuan secara cuma-cuma jika tak mau menerima tantangan uang 30 miliar. Tanpa pikir panjang, Wang Duo menerima tantangan dari kakeknya untuk menghabiskan uang 1 miliar tepat terhitung hari itu. Ia harus menghabiskan uang 1 miliar yuan dalam waktu 30 hari. Tuan Jin pun berkata bahwa dirinya akan didampingi seorang akuntan yang bernama Xiao Su. Dan ternyata orang itu adalah wanita yang membuat Wang Duo di penjara. Tak beberapa lama, Wang Duo dan temannya diajak masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan uang. Ia pun kaget dan hampir pingsan. Setelah membawa banyak uang dan ingin keluar dari gedung, tak disangka ada sejumlah pegawai keamanan yang mencegat Wang Duo dan mencurigainya. Tak perlu pikir panjang, para pegawai-pegawai ini malah direkrut Wang Duo sebagai bodyguard dengan memberikan gaji yang cukup besar. Teman Wang Duo masih tidak mengerti dengan rencana yang dimiliki temannya ini, tapi Wang Duo pun tidak bisa menjelaskan kejadian sebenarnya, karena di dalam kesepakatan itu tertulis bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengetahui kesepakatan yang telah dibuat antara Wang Duo dan juga kakeknya. Tak disangka ia malah datang ke klub bola yang selama ini ia bela. Wang Duo sempat ditertawakan karena mengaku sebagai miliarder. Dengan gaya yang tengil, Wang Duo pun membeli stadion bola tersebut beserta seluruh tim bolanya. Di tengah perjalanan, Wang Duo pun memamerkan kekayaannya di depan asistennya Xiao Su. Ia berkata bahwa pacar Xiao Su tak sekaya dirinya. Xiao Su pun tak peduli dengan perkataan Wang Duo karena dia menganggap pacarnya lah yang terbaik. Pada akhirnya, mereka sampai di sebuah kastil yang sangat besar. Wang Duo mengajak tim yang baru saja ia beli untuk makan malam di sebuah kastil yang sebenarnya sebuah hotel. Saat ia ingin menyewa seluruh hotel, manajer hotel tak percaya dan menertawakan Wang Duo. Setelah harga ditinggikan oleh Wang Duo untuk menginap, akhirnya manajer itu menerima Wang Duo dan teman-temannya. Ia pun menyewa seluruh hotel dengan total biaya 20 juta yuan atau senilai 44 miliar. Saat makan malam, teman Wang Duo diejek karena hanya menjadi kaki tangan Wang Duo. Tapi secara tiba-tiba Wang Duo menaiki sebuah panggung dan menjadikannya sebagai seorang CEO investasi pada perusahaannya. Saking bahagianya ketika dipanggil pidato, temannya Wang Duo ini malah menggonggong layaknya seekor anjing. Anjay. Pada pagi harinya, Wang Duo mencukur rambutnya. Sewaktu itu, ia berbicara dengan Xiao Su. Ia dinasehati jika dia menghamburkan uang 1 miliar yang ia miliki, maka uang itu akan habis dalam waktu setengah tahun. Wang Duo pun sedikit kesal karena ia harus menghabiskan uangnya dalam waktu 1 bulan saja. Setelah itu, Xiao Su malah mengajak pacarnya datang untuk menjemput dirinya. Saat diperkenalkan, pacar Xiao Su adalah seorang pembicara. Selama ini, ia memotivasi orang untuk jangan pernah menjadi budak uang. Dan pertama-tama, pacar Xiaozu menolak pemberian uang dari Wang Duo. Tapi ketika ia diberi uang yang lebih banyak untuk membeli seluruh tiket seminarnya, ia pun malah menjadi budak dari Wang Duo. Dan ia pun direkrut menjadi tukang kebunnya. Sementara itu, untuk menghabiskan uangnya, Wang Duo kembali melakukan hal-hal yang gila. Ia mendanai proyek-proyek yang sangat tidak berguna. Kali ini uang milik Wang Duo berkurang dengan sangat cepat dan pesta pun terjadi di hotel itu. Di pagi harinya, terlihat Wang Duo sedang digoda oleh seorang gadis pemijat. Karena uangnya tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang ilegal, Wang Duo pun menolak adegan mata mantap dengan si gadis ini. Setelah kejadian itu, Wang Duo dan Xiao Su pun jalan-jalan di taman miliknya. Karena ia adalah bosnya, Wang Duo pun disapa oleh seluruh tukang kebun. Tak disangka, di sini terlihat pacarnya Xiao Su yang sedang menjadi pegawai kebun. Padahal dia adalah seorang sarjana yang sangat dibangga-banggakan oleh Xiao Su. Karena kesal dengan pacarnya yang kini menjadi budak uang, Xiao Su pun langsung memutuskan pacarnya dan segera pergi dari situ. Siang harinya, Wang Duo berniat menghabiskan uangnya untuk bermain golf bersama teman-temannya. Di sana, ia bertemu oleh gadis pemijat yang menggodanya. Ternyata orang-orang ini adalah anak buah dari kakeknya Wang Duo yang tidak suka terhadapnya. Karena ia ingin menghabiskan uangnya dengan cepat, Wang Duo pun menghadirkan investor terkenal yaitu Warren Buffett untuk datang ke Cina. Saat bertemu dengannya, Wang Duo malah menanyakan caranya untuk menjadi miskin. Warren Buffett pun lama-lama marah kepada Wang Duo dan langsung pergi dari tempat itu. Karena kelakuan konyol yang dilakukan Wang Duo, Xiao Su pun langsung marah terhadapnya. Saat Xiao Su marah, Wang Duo pun mengejarnya menggunakan mobil. Untuk merayu Xiao Su, Wang Duo mengatakan bahwa perusahaannya tak bisa berjalan tanpa dirinya dan ia diminta untuk kembali menjadi asistennya.
Pada keesokan harinya, pegawai Wong Duo memberitahu bahwa investasi saham yang dibeli Wong Duo malah naik dengan harga yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, Wang Duo pun sangat kecewa. Dia berharap investasi saham yang dilakukannya akan meraih kegagalan. Keesokan paginya, ia dibangunkan oleh temannya yaitu Qin Juan. Di saat itu, ia memperkenalkan rekrutan baru yang bernama Big Brain. Awalnya Big Brain tidak mau digaji dan ia hanya mengambil 10% dari keuntungan yang ia hasilkan. Melihat tampangnya yang tak meyakinkan dalam bekerja, Wang Duo pun menerimanya dan memberikan gaji 500.000 yuan kepadanya. Setelah merekrut pegawai ini, Wang Duo pun ingin merayakan perekrutan dengan menggunakan kembang api. Sebenarnya, ia ingin menghambur-hamburkan uang sehingga uang 1 miliar cepat habis. Pada hari itu juga adalah ulang tahun dari Xiao Su dan ia hanya merayakan sendirian di rumahnya. Lalu tiba-tiba mantannya datang. Ia meminta uang ke Wang Duo melalui Xiao Su. Xiao Su yang kesal langsung melempar kue ke wajahnya. Pada malam itu juga, Xiao Su dipanggil oleh Wang Duo untuk meminta informasi tentang keuangannya. Di saat yang bersamaan, Wang Duo menyalakan petasan yang super besar dari tengah kota. Xiao Su yang melihat hal itu mengira bahwa ini adalah kejutan dari Wang Duo. Akibatnya, Xiao Su pun menaruh hati kepada Wang Duo. Setelah kejadian hari itu, Xiao Su pun tiba-tiba mendadak menjadi terkenal karena fotonya dipajang di mana-mana oleh Wang Duo. Dan karena hal itu, Xiao Su bersembunyi di dalam toilet untuk menghindari kerumunan yang sedang mencari dirinya. Lalu ia pun menaiki sebuah taksi. Di tengah perjalanan, si sopir mendengar berita radio yang telah disewa oleh Wang Duo untuk mengucapkan ulang tahun kepada Xiao Su. Mendengar hal itu, si supir langsung komen bahwa wanita itu adalah Medusa yang memikat seorang pria kaya. Xiao Su pun sontak marah ke si sopir. Saat taksinya sedang berhenti di lampu merah, ia bertemu dengan seorang pria penipu gak jelas yang kita lihat di awal film tadi. Xiao Su memutuskan untuk ingin tahu lebih banyak tentang Wang Duo. Pada malam hari, Wang Duo yang pada sebelumnya mengajak Xiao Su nonton diberikan jawaban oleh Xiao Su. Xiao Su mengatakan dia menerima tawaran itu. Tak tanggung-tanggung, Wang Duo langsung membuat konser dan mendatangkan artis penyanyi ke tempat itu. Mereka akhirnya menghabiskan waktu pada malam itu bersama-sama. Di tempat lain, anak buah kakeknya Wang Duo memanggil mantannya Xiao Su untuk datang. Ternyata mereka bertujuan untuk menggagalkan tantangan Wang Duo. Awalnya si mantannya ini menolaknya, namun karena dikasih duit yang bejibun, akhirnya dia menyetujuinya. Di lain hari, ketika Wong Duo beserta teman-temannya sedang mengadakan pesta, tiba-tiba datang sohibnya dan ia mengatakan bahwa ia telah mendapat 1 miliar dari bisnisnya menjual apartemen bersama dengan Big Brand. Saking frustasinya, Wong Duo pun menampar temannya tersebut dan menceburkan dirinya ke dalam kolam. Di situ ia memikirkan cara menghabiskan uang 1 miliar lagi. Wong Duo pun akhirnya tersirat sebuah ide brilian. Dia berencana membuat bisnis asuransi bakar lemak, di mana setiap gram lemak akan diupahi 1 yuan oleh asuransi ini. Masyarakat pun lalu berbondong-bondong untuk berolahraga demi mendapatkan sejumlah uang. Anak buah kakeknya yang mendengar ini langsung melaporkan pada si kakek. Mereka menganggap Wang Duo menggunakan cara curang dan melanggar perjanjian. Namun si kakek membelanya. Dia mengatakan kalau ini adalah cara sah dan legal secara hukum. Akhirnya uang yang dimiliki Wang Duo berkurang secara tepat. Bukan hanya itu saja, dia juga dinobatkan sebagai salah satu orang paling dermawan di kota tersebut. Pada saat penerimaan penghargaan tersebut, Wang Duo menyuruh warga untuk menonton pertandingan timnya melawan tim bola bernama Heng Tai yang merupakan juara nasional, sedangkan timnya Wang Duo adalah tim kelas 3. Pertandingan pun akan segera dimulai, dan secara mengejutkan tim Wang Duo datang ke lapangan menggunakan helikopter, anjay. Saat pertandingan dimulai, tim Wong Duo berhasil membuat musuh lawan mendapatkan kartu merah dengan menggunakan cara provokatif. Unggul jumlah pemain bukan menjadi keuntungan bagi tim Wong Duo, mereka malah kebobolan 8 gol pada babak pertama. Pada babak kedua, tim Wong Duo menggunakan taktik yang cukup unik. Pada awalnya, strategi itu cukup menjanjikan, namun pada akhirnya mereka malah kebobolan 1 gol lagi yang membuat skor menjadi 9-0. Di bangku penonton, Xiao Su kembali didekati oleh si mantan pacarnya. Dia berkata bahwa selama ini Xiao Su hanya dimanfaatkan saja oleh Wang Duo. Dan dia juga mengatakan rahasia Wang Duo. Hal ini dilakukan mantan pacarnya karena sudah mendapatkan bayaran dari anak buah kakek Wang Duo. Kembali lagi ke pertandingan, tim Wang Duo bersusah payah mempertahankan skor 9-0. Mereka semua bonyok demi menjaga gawang. Dan setelah pertandingan berakhir, anehnya tim Wong Duo ini malah mendapatkan piala.
Padahal tim mereka kalah 9-0, nggak ngerti sumpah. Saat merayakan pesta, Wang Duo menerima telepon dari seseorang dan mengatakan bahwa dia telah menculik Xiaosu. Bisa kita pastikan bahwa yang menculiknya adalah si mantan pacarnya. Usai pertandingan, Wang Duo langsung mendatangi anak buah kakeknya untuk menanyakan siapa yang menculik Xiaosu, karena tak mau mengatakan mereka disiksa menggunakan raket nyamuk. Dan ternyata itu adalah penculik sungguhan. Dia disuruh untuk menyerahkan uang 10 juta yuan kepada si penculik, yang otomatis hal tersebut akan melanggar peraturan perjanjian yang mengakibatkan ia tak dapat memiliki uang 30 miliar. Akhirnya Wong Duo datang untuk menyerahkan uang 10 juta yuan kepada si penculik. Ia pun menangis karena harus kehilangan uang sebanyak 30 miliar yuan hanya untuk membawa Xiaosu kembali. Dan karena hal ini, Wang Duo akhirnya lolos pada ujian kedua yang diberikan kakeknya, dan ia layak diberikan 30 miliar. Di adegan akhir film, Xiaosu sudah menikah dan tengah mengandung anak dari Wang Duo. Mereka berencana untuk menyumbangkan seluruh harta mereka, tapi ketika hendak menandatangani surat tersebut, bayi Xiaosu menendang perutnya dan menandakan bahwa si bayi menolak hal tersebut. Lalu Wang Duo merubah sedikit perjanjian karena ia akan mengambil sedikit bagian untuk masa depan anaknya. Dan film pun berakhir.